Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama 3000 tahun kekaisaran besar bangsa Het atau Hiti hilang dalam sejarah. Bahkan tidak ada mitos atau legenda yang mengisyaratkan bahwa kekaisaran Het pernah ada. Namun 3000 tahun yang lalu bangsa Het membangun sebuah kekaisaran yang menyaingi dan melawan kekaisaran Mesir yang perkasa. Kerajaan Het dirancang untuk bertahan selamanya. Namun kemudian tiba-tiba secara misterius lenyap dari catatan sejarah. Awalnya, para sejarawan dunia kuno telah mengetahui bahwa ada 3 kerajaan besar, yaitu Mesir, Assyria, dan Babilonia. Karena ketiga kerajaan tersebut telah meninggalkan bukti-bukti arkeologis yang menakjubkan dalam bentuk kota-kota besar, artefak, harta karun, dan situs-situs pemakaman seperti piramida. Dan kemudian di antah-berantah mereka menemukan reruntuhan gerbang besar yang dihiasi 2 patung singa raksasa yang ditemukan teksir. Gaya patung berbeda dari seni lain yang pernah mereka lihat. Ukuran pintu gerbang tersebut juga masif dan kualitas keahliannya patut dicontoh. Reruntuhan sebuah tembok kota kuno membentang di kedua sisi pintu gerbang menuju kejauhan. Ketebalan dinding menunjukkan bahwa itu adalah tembok kota besar yang hanya bisa dibangun oleh peradaban besar. Di sebelah dalam pintu gerbang terletak reruntuhan sebuah kota besar yang terbentang di depan mereka sejauh bermil-mil. Kota besar di pegunungan Anatolia begitu terpencil sehingga benar-benar hilang dalam sejarah. Lokasi Hattusa sama sekali tidak pantas untuk ibu kota kekaisaran. Biasanya semua ibu kota kuno dibangun di persimpangan jalur utama dan jalur perdagangan, sehingga mudah terhubungkan ke seluruh dunia yang diketahui. Namun Hattusa jauh dari rute perdagangan utama atau sungai, dan lebih dari 250 mil jauhnya dari laut terdekat. Kota Hattusa direncanakan dengan cermat dengan tembok benteng besar untuk menahan serangan apapun dari luar. Orang-orang Het memasukkan landscape yang tidak ramah ke dalam bangunan strategi defensif mereka di sepanjang puncak tebing dan melintasi jurang. Hattusa dikelilingi oleh dinding setebal 8 meter yang membentang lebih dari 4 mil di sekitar kota. Pondasi dinding diperkuat sehingga bisa mendukung benteng setinggi 8 meter dengan menara setinggi 13 meter yang dibangun setiap 12 meter. Bangsa Het adalah insinyur cerdik yang mengalirkan air ke kota melalui pipa dari pegunungan di sekitarnya. Air itu disimpan di 7 bak air bawah tanah yang luas. Salah satunya cukup besar untuk menampung cukup air bagi 10.000 sampai 50.000 populasi Hattusa selama 1 tahun penuh. Skala pertahanan inovatif Hattusa menunjukkan bahwa bangsa Het terobsesi untuk membangun pertahanan dan bersiap untuk pengepungan yang lama. Bangsa Het juga mengolah besi untuk menciptakan senjata unggul. Peradaban bangsa Het merupakan peradaban zaman besi di zaman perunggu. Rezim Het membangun tentara yang siap untuk menang dengan cara apapun, dan mereka berhasil menyembunyikan diri di pegunungan yang jauh dari mata 3 kekaisaran besar dunia kuno. Ketika mesin-mesin perang Het muncul dari pegunungan, dunia kuno terkejut. Kerajaan-kerajaan hancur dilindas tentara Het yang perkasa yang dengan kejam membuat kehancuran di Timur Tengah untuk membangun sebuah kekaisaran membentang dari Laut Tengah di barat, melintasi Asia kecil yang meliputi Livan dan Upper Mesopotamia. Orang-orang Het menghancurkan Asyur, kemudian menghancurkan kota besar Babilonia, dan hanya tinggal Mesir yang tersisa dari 3 kekaisaran kuno besar yang masih berdiri di jalan mereka menuju dominasi dunia kuno. Pada tahun 1274 sebelum Masehi, pertempuran Kades pun pecah dan merupakan pertempuran terbesar yang pernah ada masa itu. Awalnya para sejarawan meyakini bahwa pertempuran Kades dimenangkan oleh Ramses II karena pengumuman hieroglif kemenangannya ditemukan di kuil Luxor. Namun setelah perpustakaan bangsa Het ditemukan di Hattusa, tablet-tablet tanah liat di sana mengungkapkan bagaimana Pangeran Hattusili, paman dari Raja Het Mursili ketiga, mengalahkan orang-orang Mesir yang membuat kekaisaran Het menjadi kekaisaran terbesar dunia kuno saat itu.
Konflik antara Mesir dan Het akhirnya diselesaikan 15 tahun setelah pertempuran Kades, melalui suatu perjanjian damai resmi pada tahun 1258 sebelum Masehi, bertepatan dengan tahun ke-21 pemerintahan Ramses kedua, dengan Hattusili ketiga sebagai Raja Het yang baru. Hanya dalam beberapa ratus tahun, bangsa Het telah membangun sebuah kekaisaran yang hebat dan ambisi mereka untuk memerintah dunia kuno telah terpenuhi. Setelah pertempuran Kades, kekaisaran Het menunjukkan dirinya sebagai salah satu kekuatan super terbesar dunia kuno. Namun hanya dalam beberapa dekade mereka menghilang dari sejarah. Mengapa hal ini bisa terjadi? Kekaisaran Het hancur karena perang saudara. Kembalinya Pangeran Hattusili dari kemenangan besarnya di Kades memicu perseteruan yang didorong oleh rasa iri dan ketakutan dari keponakannya, yaitu Raja Mursili ketiga. Kemenangan di Kades membuat pamor Hattusili naik dengan cepat sehingga menimbulkan rasa takut Mursili terhadap pamannya. Takut kekuasaannya sebagai raja akan direbut oleh pamannya melalui sebuah pemberontakan, Raja Mursili III mengambil langkah untuk mengantisipasi itu dengan memecat dan memerintahkan penangkapan Hattusili, dan langkah-langkah inilah yang justru membuat Hattusili melakukan perlawanan. Hattusili berhasil mengalahkan Raja Mursili III dan mengirimnya ke pengasingan, sehingga ikatan suci persaudaraan yang selama ini telah membuat orang-orang Het bersatu akhirnya hancur. Hancurnya kesetiaan di jantung persatuan bangsa Het akhirnya memicu perang saudara yang tak terkendali. Seiring waktu, antar tetangga dan antar saudara di Hattusa menjadi musuh, dan beberapa generasi terpecah belah, membuat warga Hattusa jatuh ke jurang kelaparan. Sungguh sebuah ironi, bangsa Het yang membangun tembok benteng yang tebal dan tinggi untuk melindungi Hattusa dari serangan luar, ternyata runtuh oleh serangan dari dalam, perpecahan dan perang saudara.